teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Pauline Wahyuni. Hari ini aku akan bahas suatu topik yang sangat-sangat di-request sama teman-teman semua. Jadi topiknya adalah 7 larangan yang harus dihindari saat haid atau menstruasi. Jadi semua larangan yang akan aku sampaikan di dalam video ini, itu semua aku dapatkan berdasarkan hasil research aku dari berbagai sumber terpercaya tentang kesehatan. Semua informasi ini menurut aku harus banget diketahui oleh para wanita, karena ini akan sangat membantu kita dalam melalui periode menstruasi kita sehingga menjadi lebih mudah. Nah, makanya teman-teman semua nonton video ini sampai habis ya. Larangan yang pertama adalah saat haid atau menstruasi kita itu dilarang untuk berdiam diri saja. Siapa hayo di sini yang kalau misalnya lagi mens itu nggak mau ngapa-ngapain, maunya diem aja. Aku juga gitu guys dulu. Jadi ternyata kalau misalnya kita lagi mens itu kan perut kita suka sakit ya, kram, terus juga kadang-kadang pinggang kita suka sakit, kepala bahkan suka ikut-ikutan sakit gitu kan. Dan itu membuat kita jadinya mager, malas gerak, maunya tiduran aja, maunya peluk guling aja. Nah itu ternyata salah guys. Jadi secara kesehatan itu akan membuat kita jadinya fokus terhadap rasa sakit di tubuh kita. Jadinya makin kerasa rasa sakitnya, makin tersiksa. Yang paling benar itu adalah kalau kita lagi mens, kita itu harus tetap aktif, menjalankan aktivitas, melakukan olahraga ringan. Karena ternyata secara kesehatan terbukti, olahraga itu bisa membantu kita untuk mengurangi rasa nyeri atau kram di perut kita dan juga kram di tubuh kita. Pokoknya semua gejala-gejala mens itu. Nah, makanya paling baik itu olahraga. Selain itu juga olahraga itu bisa membuat suasana hati kita menjadi lebih baik. Jadinya mood kita itu lebih baik, berkurang tuh kayak moody nggak jelasnya, kayak suka marah-marah, ngambek nggak jelas. Itu juga bisa berkurang dengan olahraga. Dan memang sudah aku buktikan sendiri di diri aku. Jadi pas lagi dulu aku aktif nge-gym ya, itu aku perhatiin kalau mens itu nggak masalah. Jadi pas lagi mens ya mens aja, karena aku fokusnya itu di gym, di olahraganya. Jadi sakitnya itu nggak kerasa banget. Tapi malah kalau lagi aku diem aja, tiduran di rumah, itu semakin kerasa rasa sakitnya. Kayak aku tuh fokusnya di otak aku, aduh kok perut gue sakit banget, aduh kok kepala gue sakit banget, aduh pinggang gue kok sakit banget gitu. Jadi yang paling benar adalah kalian harus tetap aktif walaupun kalian merasa sakit di tubuh kalian. Larangan yang kedua adalah kafein. Jadi saat kita mens atau mau menjelang mens, itu kita dilarang untuk makan atau minuman yang mengandung kafein, kayak misalnya kopi atau teh. Karena kafein itu bisa memicu perasaan gelisah, cemas, insomnia, kayak susah tidur. Jadinya itu semua bisa membentuk mood kita semakin buruk, jadinya seharian makin gak karuan. Bahkan itu bisa membuat nafsu makan kita bertambah, jadinya kita maunya makan terus. Selain itu juga, kafein itu bisa memicu peningkatan produksi asam lambung di tubuh kita. Jadinya mah kita cenderung untuk kambuh kalau misalnya kita minum kafein. Dan kalau misalnya mah kita udah kambuh, itu akan menambah rasa yang tidak nyaman di tubuh kita. Karena kan kita udah punya gejala mens nih, kayak misalnya perut kita kram atau pinggang kita sakit. Ditambah lagi mah kita kambuh gitu kan. Jadi itu udah makin lengkap penyiksaan kita hari itu. Makanya lebih baik kalian hindari dulu kafein kalau misalnya kita lagi mau mens atau sedang mens. Larangan yang ketiga adalah kita dilarang untuk salah dalam teknik membersihkan area misfi kita. Aku tahu banget, terutama pada saat kita haid atau menstruasi, itu akan semakin mempersulit kita dalam membersihkan area misfi kita. Bahkan kadang-kadang kita jadi kayak jijik atau geli gitu kan guys. Tapi tetap kita harus menjaga kebersihannya dengan membersihkannya secara maksimal, karena itu kan masa lagi kita mens itu masa sensitifnya, masa kotor-kotornya area misfi kita. Cara membersihkannya pun yang benar ada tekniknya guys. Jadi tekniknya itu adalah arah membersihkannya itu harus dari depan ke belakang. Jadi dari depan usapnya ke belakang arah anus. Jadi nggak boleh dari belakang ke depan. Karena kalau misalnya kalian bersihinnya arahnya dari belakang ke depan, itu akan membuat jadinya bakteri atau kuman yang ada di sekitar area anus itu bisa berpindah masuk dan berkontaminasi dengan darah menstruasi kita. Jadinya nanti organ intim kita rentan untuk terkena penyakit. Nah makanya lebih baik pokoknya kalian harus perhatiin tekniknya harus dari depan ke belakang. Larangan selanjutnya adalah saat haid atau menstruasi, kita itu dilarang untuk begadang atau kurang tidur. Karena begadang atau kurang tidur itu bisa meningkatkan produksi hormon kortisol atau hormon stres di tubuh kita. Dan itu bisa memicu ketidakseimbangan hormon di tubuh, sehingga menyebabkan jadinya gejala menstruasi kita itu semakin parah dan semakin menyiksa. Contohnya, kram perut kita itu makin terasa sakit, terus juga pinggang kita makin kerasa sakit, dan lain-lain. Pokoknya semua gejala menstruasi kita makin
parah. Nah, yang paling benar itu adalah kalau misalnya kita lagi mens, kita itu harus istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan tidak boleh begadang. Karena tidur itu bisa membuat tubuh kita beristirahat dan juga memulihkan energi kita. Jadinya kalau tidur kita cukup, mood kita juga makin bagus, terus juga kita jadinya suasana hatinya makin baik, dan yang pasti gejala menstruasi kita tidak parah. Larangan selanjutnya adalah susu. Jadi saat kita haid atau mens, kita itu tidak boleh makan atau minum yang mengandung susu atau produk olahan susu. Karena kandungan lemak yang ada di dalam susu itu mengandung asam yang bisa memicu kram perut. Jadinya kalau misalnya kita lagi mens, terus kita minum susu, itu bisa membuat jadinya perut kita itu kerasa kram, kembung, begah, mual, bahkan bisa menciptakan rasa tidak nyaman lainnya di perut kita. Nah, makanya selama kita mens atau haid itu, kita bisa mengganti susu dan tetap mendapatkan kalsium dengan sumber lain. Kayak misalnya kita bisa mengganti susu itu dengan seafood, sayuran yang berwarna hijau, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak lagi. Selanjutnya, kita juga dilarang untuk memakai pembalut terlalu lama. Jadi pasti banyak banget cewek yang suka lupa ganti pembalut atau bahkan males ganti pembalut. Jadi tuh banyak cewek yang pakai satu pembalut yang sama untuk waktu yang lama bahkan seharian. Padahal ini tuh nggak boleh guys, karena itu bisa menciptakan infeksi jamur atau bakteri di area misfi kita. Makanya kita harus tetap mengganti pembalut kita secara rutin, yaitu 3-4 jam sekali. Jadi setelah kita pakai pembalut 3-4 jam langsung kita ganti ke pembalut yang baru gitu. Nggak boleh lebih dari 3-4 jam ya guys. Jadi maksimal itu 4 jam harus kita ganti lagi. Dan ingat, kita harus tetap ganti pembalut walaupun kita merasa pembalut kita itu masih bersih atau belum penuh. Larangan selanjutnya adalah saat kita haid atau menstruasi, kita itu dilarang untuk makan makanan yang asin atau yang mengandung banyak garam. Karena garam di dalam makanan itu bisa memperburuk retensi air di dalam tubuh kita. Selain itu juga bisa memicu rasa kembung di perut. Jadi nanti gejala menstruasi kita bisa semakin parah, seperti perut kita akan semakin terasa sakit, terus juga semakin kram, bahkan kembung. Jadi intinya pas lagi kita mens atau saat menjelang mens, itu kita bisa hindari dulu makan makanan yang asin. Kita bisa ganti cemilan asin kita, kayak kentang-kentangan itu kita bisa ganti dengan cemilan seperti buah-buahan atau sayur-sayuran yang lebih sehat. Kalau aku ya guys, dari 7 larangan saat haid atau menstruasi ini, aku tuh paling sering ngelakuin larangan yang pertama, yaitu berdiam diri. Jadi saat haid itu aku tuh sering banget yang namanya diem aja, mager, nggak mau ngapa-ngapain, maunya tiduran aja. Padahal itu salah ya guys. Nah, kalau kalian sendiri, dari ke-7 larangan ini, larangan mana yang paling sering kalian lakukan? Kalian bisa langsung share jawaban kalian di kolom komentar ya. Buat teman-teman semua yang mau beli soft lens seperti yang aku pakai ini di semua video YouTube aku, kalian bisa langsung beli soft lens ini dari Instagram Mix and Best. Kalian langsung chat aja adminnya melalui WhatsApp atau Line ya. Oke teman-teman semua, jadi tadi itu dia 7 larangan yang harus dihindari saat haid atau menstruasi. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk langsung subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian ya guys. Dan kalau kalian share video ini di Instagram, jangan lupa ya untuk langsung tag ke Instagram aku, Paulina Wahyuni. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Sekalian juga ya follow Instagram aku Paulina Wahyuni, karena di sana itu aku banyak share tips kecantikan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya guys. Dadah! Terakhir. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel. Kalau aku ya guys, saat menstruasi. Kalau aku ya dari 7 larangan saat haid atau menstruasi ini, Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku Paulin Wahyuni. Hari ini aku akan membahas topik yang sangat di request sama teman-teman. Jadi banyak banget nih request topik kali ini.
Dan memang topik ini tentang larangan yang harus dihindari saat haid atau saat menstruasi. Jadi ini semua ada 7 larangannya. Aku udah melakukan research dulu, jadi udah aku cari tahu dulu dari berbagai sumber yang terpercaya tentang kesehatan. Dan hari ini makanya aku mau share ke teman-teman semua apa aja larangannya. Semoga informasi ini bisa membantu juga teman-teman.